Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriadi Permaja dari kelas PTI 2024E dengan NIM 240509744136. Kali ini saya akan mendemokan dan menjelaskan hasil dari codingan saya untuk UTS Grafika Komputer, yaitu membuat objek dua dimensi gedung Geraha UNESA. Tampilan gedung Geraha UNESA sendiri tampak depan seperti berikut. Lalu pada bagian pertama menginkludkan library yang dibutuhkan. Ada OpenGL atau Cloud, ada Gmod untuk matematika seperti sin, cos, atau fmod. Lalu ada IOStream untuk output konsol, ada vektor untuk menyimpan bintang, lalu ada string untuk teks, lalu ada cstdlib untuk fungsi acak seperti ren atau sren. Lalu ada ctime untuk waktu yang acak. Lalu bagian selanjutnya ada mendefinisikan konstanta nilai B dan struktur untuk menyimpan warna RGBA. Lalu pada bagian variabel global, di mana untuk menyimpan state adegan. Ada bagian fungsi untuk mengontrol siklus waktu seperti siang dan malam. Ada juga untuk menghentikan waktu. Ada animasi mobil yang bisa berjalan ke kiri dan ke kanan. Ada animasi awan. Lalu ada animasi matahari atau bulan yang dapat berotasi dan membesar atau mengecil. Lalu ada fungsi-fungsi untuk gambar dasar. Fungsi pertama untuk menggambar circle. Lalu ada fungsi untuk menggambar lingkungan, seperti fungsi untuk menggambar matahari, fungsi untuk menggambar bulan, fungsi untuk menggambar awan, lalu fungsi untuk menggambar bintang, dan fungsi untuk menggambar pohon dengan batang berbentuk persegi dan 3 lingkaran yang digunakan untuk daun. Lalu ada fungsi untuk menggambar lampu jalan, yang dimana dapat berubah-ubah. Jika siang lampu akan mati dan jika malam akan menyala. Lalu ada fungsi untuk menggambar bangunan Geraha UNESA. Yang pertama ada fungsi untuk menggambar tulisan Geraha UNESA-nya sendiri dengan warna abu-abu gelap. Lalu ada fungsi untuk menggambar atap melengkung pada bagian atas Geraha UNESA. Lalu ada fungsi untuk menggambar semua jendela pada gedung, di mana warnanya bisa berubah-ubah siang dan malam. Lalu ada fungsi utama untuk menggabungkan semua bagian gedung.
seperti pilar utama bagian samping yang berwarna putih yang ada pada bagian kiri dan kanan, lalu dinding utama yang berwarna abu-abu, lalu pintu masuk tengah yang berwarna putih, lalu lapisan dinding horizontal yang bawah, lalu ada fungsi untuk menggambar pilar-pilar kecil dekoratif seperti warna emas dan kuning, dan ada fungsi untuk menggambar tangga depan, di mana setiap anak tangga memiliki ukuran lebar dan tinggi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada fungsi untuk menggambar objek yang bergerak. Yang pertama ada fungsi untuk menggambar mobil. Di sini ada 3 bentuk perintah agar gambar mirip mobil, yaitu badan mobil dengan bentuk persegi panjang, atap atau kaca mobil yang berbentuk poligon, serta roda dengan 2 lingkaran hitam. Lalu ada fungsi utama seperti display, update, dan interaksi. Fungsi display sendiri digunakan untuk logika siklus siang dan malam. Di sini kita bisa menentukan malam dan siang menggunakan rumus sin. Lalu ada fungsi untuk menggambar awan yang bergerak dengan menggunakan transformasi translate. Ada juga fungsi untuk menggambar lingkungan dan gedung. Untuk lingkungan sendiri ada tanah seperti rumput dengan warna yang lebih gelap saat di malam hari dan terang saat di siang hari. Lalu ada fungsi untuk jalan, ada fungsi untuk pohon dan lampu jalan, ada fungsi mobil agar dapat bergerak. Lalu ada fungsi update yang digunakan untuk mengupdate animasi agar dapat berulang. Lalu ada fungsi main utama, di mana kita bisa mengatur display, mengatur state OpenGL, dan menginisialisasi aplikasi. Dan jika program di-run,
Lalu ini merupakan hasil saat di lalu ini merupakan hasil saat program di running, yang dimana siklus waktu dapat bergerak serta awan-awan dan mobilnya. Dan jika kita menekan spasi, waktu akan mempercepat. Dan jika kita menekan tombol P pada keyboard, waktu akan berhenti. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.